Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk media semuanya yang hadir hari ini, para fans yang hadir hari ini untuk menyaksikan pertama kalinya tayang. Saya tuh deg-degan. Sebenarnya ini film pertamanya Sinemaku di horor setelah 2 drama yang telah rilis. Disutradarai pertama kali oleh seorang sutradara perempuan, ditulis pertama kali oleh penulis yang tidak ada pengalaman di menulis apapun. Pertama kali film yang diproduksi oleh Sinemaku Pictures, di mana Umay bukan sutradaranya dan Prilly bukan pemainnya. Saya banyak banget pertamanya, termasuk Brian adalah ini film pertama horornya Brian selama berkarir. Jadi deg-degannya saya lebih daripada waktu pertama kali rilis KKR. Iya, Aku Kira Kau Rumah. Jadi Aku Kira Kau Rumah film pertamanya Sinemaku Pictures, dan deg-degannya itu lebih daripada itu gitu loh. Pertama, saya tiap hari didonder oleh Umay, oleh Prilly, oleh tim promo marketing, oleh Brian. Semua yang ada di film ini alhamdulillah punya sense of belonging-nya tuh tinggi banget. Kecintaan terhadap temurunnya itu tuh benar-benar tinggi gitu loh. Jadi bisa yang setelah masuk masa post pro itu telepon, "Tan, gimana? Bagus nggak hasilnya? Tante jujur, sejujur-jujurnya hasilnya tuh gimana?" Brian tuh sampai nanya sama dia. Termasuk visi awal kami, saya, Bu Yani, dan Umay membangun Sinemaku Pictures. Kita ingin menjadi wadah generasi selanjutnya, generasi baru, generasi muda untuk berkarya gitu. Dan kebetulan juga Fonti selaku penulis itu sebelum menulis skrip Temurun itu udah ada di tim kreatif duluan dan tim marketing juga. Jadi kita udah sering berdiskusi, aku udah sering ngedenger visinya Fonti. Terus tiba-tiba dia memberikan skrip Temurun ini, dan pas saya baca pertama kali, saya ngerasa ini skrip yang jalan ceritanya unik banget. Aku selaku pemain film horor ya, ngerasa ini cerita yang kayaknya harus kita produksi deh. Kayaknya Sinemaku Pictures harus mau memulai horor deh, karena kan kita memulai PH ini dengan drama, terus kita belum berani ke horor karena memang menurut saya sebagai produser, horor itu elemennya banyak sekali dan gak mudah untuk bikin film horor gitu. Walaupun film horor banyak banget, tapi untuk buat film horor yang bagus dan diterima sama masyarakat kan gak gampang juga gitu. Tapi pas ngeliat skripnya Fonti, saya yakin, terus juga diskusi sama Umay, sampai akhirnya kita menemukan Inarah untuk menjadi direkturnya. Dengan perspektif dan visi misinya Inarah terhadap film, makin yakin lagi untuk memproduksi Temurun. Jujur deg-degan banget, bukan karena kita tidak yakin dengan karyanya, tapi karena mungkin passion dan spiritnya yang dimiliki oleh semua cast dan krunya tuh gede banget untuk Temurun. Karena seperti yang tadi Prilly dan Bu Yani bilang, Sinemaku juga pengen jadi bagian dari regenerasi sutradara perempuan di Indonesia, karena terakhir kali kan udah cukup lama juga ada debut sutradara perempuan di industri film Indonesia. Dan ya treatmentnya lebih banyak ngobrol sih. Ngobrol, terus aku share semua apa yang di pikiranku dan Fonti, terus diskusi bareng untuk sama-sama nge-create gimana dunianya dan karakternya masing-masing gitu. Jadi bukan ke orang-orang yang ada di sini aja, tapi ke kru juga. Jadi seru sih, makanya mungkin kita ngerasa attach banget, sense of belongingnya besar banget sama Temurun, karena aku merasa bukan aku, Fonti, Umay, Prilly aja yang membangun Temurun ini, tapi semua yang terlibat itu ikut membangun Temurun gitu. Sangat berterima kasih juga kepada Sinemaku, adalah proses penulisan yang saya lakukan learning by doing, karena saya nggak punya basic penulis sebelumnya. Itu suatu hal yang sangat disupport. Mungkin bagi penulis-penulis muda di luar sana yang mungkin masih ragu terhadap apa yang mau kalian tulis atau apa yang mungkin kalian mau publish, industri ini sudah mulai shifting kepada generasi yang baru, seperti yang
kita coba lakukan melalui Sinemaku. Dan harapannya ini menjadi sebuah langkah yang baik ya buat industri film Indonesia, di mana bisa ada regenerasi. Kalian tuh nonton sebelum kita yang nonton, jadi kita nggak tahu ntar film hasilnya gimana, tapi kita selama kerja emang dari awal reading udah pour our hearts atau naruh hati kita dalam project ini, dari detail-detail semuanya, dari masalah ini takut bocor, tapi baik detail yang kita tambahkan, soalnya ini film yang sangat, kalau salah cerita dikit bakal kebuka semuanya. So kenapa awalnya aku ambil film ini pengen ikutan itu sebelum tahun lalu ya, kita ada meeting dulu ya. Tahun lalu sebelum ini semua terjadi, skripnya juga belum rapi banget, datang ke aku dan Bray, ini ada film horor, kamu mau nggak? Aku mikir kan, tapi karena aku udah percaya sama Sinemaku dan aku tahun ini juga pertama kali Sinemaku memproduksi film horor, ya artinya mereka juga bakal serius gitu. Dan yang membuat aku akhirnya kontrak mati dan akhirnya juga yang membuat aku makin yakin adalah Inara sama Fonty. Yes. Karena mereka juga tuh pasti, karena ini film panjang pertama Inara, screenplay pertama Fonty, artinya juga mereka pasti serius, bukan kerjaan, tapi emang bucket list mereka. Mungkin aku cerita dulu, aku tuh memang cita-citanya pengen banget didirect sama perempuan udah lama. Terus pas ditawarin Temurun, selain dari ceritanya yang memang fresh gitu, walaupun genre-nya cukup familiar di aku, dan tahu Inara yang ngedirect, aku kayak oh yes please gitu, didirect sama Gen Z, sama perempuan sahabat sendiri. Pengen tahu aja point of view dan pengalaman apa ya yang bisa aku dapetin gitu. Ternyata sama menyenangkannya, walaupun semua Gen Z they're very professional. Betul kata Brian, kata Bu Yani, kita merasa memiliki project ini gitu personal, walaupun secara karakter ya enggak sih, jangan sampai kita kayak Dewi dan Sena gitu. Cuman kayak mudah-mudahan nggak ada orang yang pernah ngerasain seperti mereka ya. Mudah-mudahan. Proses yang Inara berikan sebagai sutradara kepada saya dan kepada pemain yang lain memang ada sedikit perbedaan, dan buat saya memang perlu seperti itu karena Inara seorang sutradara yang bisa melihat bagaimana caranya dia approach pemain-pemainnya gitu. Dan buat saya untuk role yang diberikan it's very challenging. Dari beberapa wawancara dan sekarang preskon juga challenging juga untuk nggak spoiler. Tapi ya yang saya dapat itu karena kami sudah ngobrol banyak dan Inara juga teman-teman yang lain memberikan ruang untuk saya mengembangkan karakter. Jadi buat saya ini kayak bermain-main bersama teman-teman di satu ruangan menyenangkan yang namanya Sinemaku Pictures. Yeay. Dan Temurun. So ya. Ya sama kayak Brian Domani, ini film horor pertama saya gitu kan. di sini di Sinemaku. Oh di Sinemaku kan? Sinemaku baru satu film. Iya, dan dari beberapa teman-teman di sini mungkin aku baru sekali ketemu sama Brian, terus ditawarin perannya nanti jadi bapaknya Yayas dan bapaknya Brian ya. Sebentar, anakku Brian sama Yayas. Oke, ibunya siapa? Karina Swandi. Oke, masuk. masih bisa masuk ya. Jadi ya memang yang membuat aku suka dengan Sinemaku tuh selalu ngasih kesempatan buat teman-teman muda untuk berkarya, ngasih kesempatan semua. Tante Yani memberikan kesempatan seluas-luasnya. Ayo kita berkarya, tapi bukan cuma sekadar bahwa ini anak muda terus dikasih kesempatan, tapi anak muda yang punya kualitas, punya kemampuan, mau bekerja keras, mau ikut prosesnya, perjalanan panjang setahun nih Poti ya, perjalanan panjang setahun, kemudian jadi sebuah draft, terus kita diskusi, kita detailin masing-masing adegannya segala macam, dengan energi yang meluap-luap dari teman-teman di sini sih. Syuting rasanya kayak seperti yang dibilang Bu Miantiara, kita kayak bermain-main di sebuah taman bermain Sinemaku dan Temurun. Saat aku berkarya, aku selalu punya warna untuk setiap karakter yang ada di film itu.
Nah, untuk Dewi dan Sena, Dewi itu punya warna, aku identify Dewi itu sebagai warna merah karena Dewi itu kuat, dia vokal, dia bisa dibilang kepala keluarganya lah ya, yang nge-lead this family. Kemudian Sena yang diperankan oleh Brian itu aku identifikasi sebagai warna biru karena Sena itu sebenarnya memendam banyak perasaan di belakangnya gitu. Sebenarnya dia punya banyak unfinished emotions yang dia nggak bisa luapkan, dan dia juga nggak ngerti gimana caranya mengkomunikasikan itu dan menyelesaikannya dengan diri sendiri. Jadi makanya kenapa biru, kenapa warna Sena itu biru, dan kenapa jadi ungu karena merah campur biru itu ungu. Dan kenapa harus dicampur ya karena Dewi dan Sena itu elemen yang sangat penting untuk jalannya cerita temurun gitu. Umay menyutradarai ketika apa itu namanya? Berhenti di sini. Yang Prilly, ketika Prilly itu bagus banget gitu. Terus saya mention ke anak saya, si Nona itu bagus ya. Dan saya bilang sama Umay, selamat ya. Saya kalau film nggak bagus saya nggak kasih selamat, cuma salaman doang. Tapi karena saya suka filmnya, saya bilang entah kapan-kapan nyutradarai saya ya. Gitu. Nah kemudian si Nona bilang ya ada yang mau ngajak Inara siapa itu Inara kan? Ya iya aja Bu, itu pacarnya si pacarnya Umay kayak gitu. Oh oke. Setelah editing dan aku mengikuti naluriku apa yang aku mau dari editingnya, kayaknya emang itu yang paling cocok sih. Jadi emang kayaknya penggambaran aku di Temurun tentang how I see women and men kayaknya emang terlihat ya. Kalau perbedaannya mungkin Mas Felix ngerasa dari pacingnya ya mungkin ya bisa jadi gitu, atau yang lain yang ngerasanya dari mana ya mungkin bisa juga. Karena kalau di aku sih aku nggak balik lagi nggak pengen nggak ada pesan yang secara gamblang gimana perempuan gimana laki-laki, tapi ya sebagaimana jalannya cerita Temurun ini dari Fontian dan diskusi sama teman-teman aja sih. Aku sedikit nambahin mungkin female gaze ini yang dibutuhkan film ini karena ngangkat sudut pandang tentang keperempuanan ya, maksudnya sesuatu yang diturunkan dari perempuan ke perempuan gitu. Jadi justru sudut pandang perempuan ini yang dibutuhkan oleh film Temurun dan film horor pertamanya Sinemaku. Enggak spoiler Brian. Gue tahu apa yang gue omongin. Tapi tadi gue agak kepleset kalau ST-nya nggak cuma satu. Oke, sorry. Ya, lanjut. Siap, tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh jajaran cast dan jajaran filmmaker.